Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini pada mata kuliah teori bahasa dan automata, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pushdown automata atau PDA. Oke, pertama-tama kita masuk ke pengertian umum. Nah, pushdown automata ini atau PDA itu apa sih? Itu merupakan mesin automata yang digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks atau konteks free language atau disebut juga dengan CFL. Nah, pada PDA ini tuh mirip dengan finite set automata atau FSA, tetapi memiliki stack atau tumpukan yang berfungsi sebagai memori tambahan untuk menyimpan simbol-simbol sementara. Nah, untuk fungsi stack ini sendiri itu stacknya ini bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, atau simbol yang terakhir dimasukkan akan pertama kali dikeluarkan gitu. Nah, PDA menggunakan stack ini tuh untuk apa sih? Kenapa menggunakan stack? Karena mengingat simbol yang sudah dibaca sebelumnya membandingkan simbol yang datang setelahnya, dan yang ketiga itu ada menentukan apakah input memenuhi aturan bahasa tertentu. Nah, contohnya yaitu PDA bisa mengenali bahasa seperti L ini yang dimana PDA dapat menyimpan jumlah huruf A di stack dan mencocokkannya dengan jumlah B. Lanjut, untuk komponen PDA itu sendiri yaitu ada 7 tuple. Yang pertama itu ada key, adalah himpunan state atau keadaan, lalu ada sigma di sini untuk himpunan simbol input atau alfabet masukan, lalu ada himpunan simbol stack, lalu ada fungsi transisi yang menentukan perubahan berdasarkan input, simbol, stack, dan state. Nah, key 0 itu adalah state awal, Z0 adalah simbol awal dalam stack, dan F adalah himpunan state akhir atau final state. Nah, jenis-jenisnya itu ada 2 pada PDA ini. Yang pertama itu ada deterministik PDA atau DPDA, yaitu setiap kombinasi input dan kondisi stack hanya memiliki satu kemungkinan transisi. Nah, lebih mudah diimplementasikan dan juga ada kekurangannya nih. Kenapa tidak bisa mengenali semua bahasa bebas konteks? Nah, yang kedua itu jenisnya ada non-deterministik PDA atau NPDA. Nah, itu dapat memiliki beberapa kemungkinan transisi dari satu kondisi yang sama. Nah, dia itu lebih kuat daripada DPDA dan mampu mengenali semua bahasa bebas konteks atau CFL. Nah, kalau pada deterministik ini tidak bisa mengenali semua bahasa bebas konteks, sedangkan kalau non-deterministik itu bisa mengenali semua bahasa bebas konteks. Lanjut. Nah, di sini ada cara kerjanya. Nah, cara kerjanya atau langkah-langkahnya itu yang pertama, PDA membaca simbol input satu persatu. Nah, pertama dibaca inputnya satu persatu, yang kedua itu melihat simbol di puncak state, lalu yang ketiga itu berdasarkan input dan simbol stack tersebut, PDA itu dapat mengubah state, menambah simbol ke stack atau push, dan menghapus simbol dari stack atau pop, dan tadi itu tidak melakukan apa-apa pada stack atau epsilon transition. Nah, yang keempat itu ada proses berlanjut sampai semua input selesai dibaca. Nah, yang kelima itu PDA menerima string jika berhenti di set akhir atau stack menjadi kosong. Jadi itu tergantung pada definisi PDA itu sendiri. Nah, di sini ada contoh soal yaitu untuk bahasa L seperti ini. Nah, yang dimana setiap kali PDA membaca simbol A, PDA push A besar ke stack, lalu ketika membaca simbol B, PDA pop A besar dari stack. Jika semua simbol sudah dibaca dan stack kosong, maka inputnya diterima. Contohnya seperti ini nih. A, B, B, B. Langkah stacknya yaitu baca A, push A, stack A, baca A, push A, stack jadi A, baca A, push A, stack menjadi A, B, baca B, pop A,
AA baca B, pop A, stek A baca B, pop A, stek kosong. Diterima karena steknya kosong. Gitu. Jadi tadi itu push itu kan untuk menambahkan, pop untuk menghapuskan. Jadi push ini menambahkan A. Nah, ini menambahkan A jadi AA. Lalu pop ini menghapus A jadinya ini kan A jadi A. Terus dihapus lagi jadi A gitu. Lalu lanjut lagi, hubungannya pada PDA dan CFG ini apa sih? Setiap bahasa bebas konteks atau CFG ini memiliki PDA yang ekuivalen. Dan sebaliknya, artinya jika sebuah bahasa bisa digambarkan dengan CFG, maka PDA juga bisa mengenalinya. Lalu aplikasi dalam dunia nyata itu yang pertama ada compiler dan bahasa pemrograman untuk mengecek keseimbangan. Tanda kurung kurawal, tanda kurung, dan kurung siku. Lalu parsing ekspresi matematika, misalnya memeriksa urutan operasi dalam ini seperti ini, ada A plus B dikali C gitu. Lalu ada analisis sintaksis atau sintaks analisis pada proses pembuatan compiler dan interpreter. Nah, kesimpulannya itu adalah push dan automata atau PDA ini nih merupakan perluasan dari FSA yang dilengkapi dengan memori berupa stek sehingga mampu mengenali bahasa bebas konteks atau CFL dengan kemampuan untuk menyimpan dan mengambil simbol menggunakan stek. PDA dapat memahami pola berurutan dan bertingkat yang tidak bisa dilakukan oleh FSA. Oleh karena itu, PDA menjadi dasar penting dalam teori automata dan implementasinya banyak digunakan dalam bidang komputer, bahasa pemrograman, dan pemrosesan bahasa alami. Oke, untuk materinya di sini saya itu menggunakan ChatGPT untuk membantu saya memahami tentang PDA itu sendiri. Nah, ini. Lalu di sini saya telah membuat soal pada pertemuan 9. Yaitu di sini pertanyaannya adalah operasi yang digunakan untuk menambah simbol ke stek disebut. Nah, di sini jawabannya adalah yang push. Kenapa sih jawabannya yang push? Karena kalau misalnya pop, itu kan kebalikan dari push ya, itu untuk menghapus tag. Maka pop ini tuh untuk menghapus simbol dari bagian atas tag. Jadi jawabannya bukan pop, karena pop itu menghapus. Terus kenapa tidak read? Read ini aja, ini hanya membaca simbol dari input, bukan menambah state gitu. Dan yang swap ini artinya itu menukar posisi. Jadi swap ini untuk menukar, bukan menambah. Jadi yang benar adalah yang push. Gitu. Tadi saya sudah membacakan kesimpulannya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.